Share ke church family dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Sudah berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore. Shalom. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Welcome to Share ke church family. Bagi saudara yang baru pertama kali, Share ke itu stand for Circle in Jesus. Saudara yang baru pertama kali hadir juga, atau mungkin saudara sudah pernah hadir tetapi sekian lama nggak hadir, dan saudara baru pertama kali datang lagi, dan tempatnya sekarang di basement sini. We welcome you home. Selamat datang semuanya, dan saya juga mau mengucapkan selamat kepada kita semua karena kita telah melewati kiamat. Saudara, kemarin NASA menulis per hari menjelang beberapa hari tanggal 21, mereka menerima setiap hari itu 2000 surat email dari banyak orang dan banyak negara yang mau bertanya kepada mereka apakah kiamat tanggal 21 kemarin itu benar-benar akan terjadi. Jadi kalender suku Maya sana, Venezuela, mereka punya PR yang hebat banget. Mereka marketingnya luar biasa. Karena melalui apa yang mereka sampaikan, dunia tuh saudara heboh. Bahkan gak sedikit orang yang kayak di Belanda, ada banyak keluarga berpasangan-berpasangan, berkelompok. Mereka ternyata kemarin tuh udah siap-siap sampai naik ke atas gunung karena berpikir kalau kiamat hanya daratan doang, gunung enggak. Ternyata salah, kalau kiamat semua kena saudara. Dan bukan hanya mereka, banyak orang bukan hanya menyiapkan, tapi benar-benar sungguh-sungguh menunggu, bersiap-siap, dan akhirnya ternyata waktu itu tidak terjadi. Banyak mereka mulai mendapatkan diri mereka ada di jalan yang tidak seharusnya. Tetapi kebanggaan kita sebagai gereja Tuhan, dan kita puji Tuhan boleh berkumpul sore ini adalah kita bukan hanya sekedar merayakan Natal, tetapi yang luar biasa, Tuhan boleh izinkan kita, kita ada dalam masa Natal, bahkan lagu-lagu dari tadi semua lagu-lagu Natal adalah kita boleh di bawah Tuhan ada di Natal 2012, di mana Natal tahun ini mengingatkan kita kembali supaya hidup kita seharusnya tetap ada di jalannya. Hidup kita tidak diminta untuk terpinggirkan. Hidup kita juga nggak diminta Tuhan hanya untuk sekedar bersender atau melakukan sesuatu yang seharusnya kita nggak lakukan. Tetapi kerinduan Yesus bagi setiap perjalanan hidup kita, bahkan dalam banyak hal yang sedang kita alami 11 bulan ini. Siapa sih yang sempurna? Nggak ada. Setiap kita punya kekurangan. Setiap kita ada tanda kutip masalah yang perlu dan sedang kita hadapi, pergumulan. Mungkin tetesan air mata. Mungkin juga jangan-jangan ada di antara saudara yang tadi malam menghabiskan beberapa jam terakhir sebelum saudara memeluk guli terbaik saudara menangis, bersedih karena ternyata saudara melihat, aduh, waker tanggal di jam saudara udah melihat dan menunjukkan bahwa akhir tahun sudah semakin dekat. Sehingga suasana Natal sebagai gereja Tuhan nggak kita rasakan. Karena mungkin hati hidup kita lagi dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, bahkan mungkin kebingungan. Tetapi lagi sore ini, kebanggaan Natal yang Tuhan percayakan, puji Tuhan sampai sore ini bagi kita, Natal 2012 adalah Dia mengingatkan kita bahwa sore malam ini di Fairground Circus Church, hidup kita sedang ada di jalannya. Dan setahu saya, jalan Tuhan juga nggak sempurna. Even waktu kita percaya Yesus, kita rajin beribadah, kita semua setuju itu tidak membebaskan kita dari masalah atau tantangan. Setuju nggak saudara? Ada. Tetapi tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menarik saudara keluar dari jalan Tuhan, kecuali diri kita sendiri yang mengizinkan untuk keluar. Malam hari ini kita berbangga dan bersyukur, walaupun kita nggak saudara secara jasmani, tapi kita keluar ke dalam Tuhan. Tempat ini mungkin sederhana, ibadah kita bersampingan dengan hutan yang luar biasa di SCBD, satu-satunya hutan yang ada dalam kota di sini, saudara. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhannya, karena 2 hari lalu banyak orang komen, waduh, kiamat lokal. Dan
Dari tadi gereja yang jam 11, jam 1 itu sepi, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena orang lebih memilih untuk datang lebih pagian atau malam sekalian. Karena udah nebak-nebak. Biasanya ada 2 hari terakhir, begitu masuk siang apa? Hujan. Rumah belum beres, ke gereja lagi siang, makin hujan makin bubar. Jadi lebih baik kalau nggak pagi sekalian, kalau nggak malam sekalian. Tetapi puji Tuhan, hari ini nggak hujan. Kalau hujan pun juga pasti hujan berkah. Amin. Karena kemarin saya percaya sepatu saudara masuk dalam ruangan ini nggak ada yang basah ya, nggak ada. Tapi kalau saudara datang kemarin sore, waduh panik semua luar biasa. Kalau di sini mau ditanya, ini kering luar biasa. Kenapa? Karena banyak malaikat Tuhan di depan pintu sana, pegang kemper, cegat air masuk ke dalam sini. Udah masuk ke sana. Tapi kita usahain jangan sampai ke dalam sini karpet. Wah gawat saudara. Kalau teman-teman saya para yang kerja di Roket, saudara, waduh udah masuk Instagram, tolong dong Roket kotaknya tenggelam. Kenapa? Kotak itu ada ruang kotak itu udah rata sama air. Kesian, orang udah semangat. Kemarin ada yang lucu, Christmas dinnernya di Gus Dinner di atas. Wah, udah ngundang saudara-saudara semuanya datang. Hujan, tapi katanya oke, tenang aja, parkir ke bawah. Akhirnya keluarga-keluarganya pada turunnya parkir di sini. Mereka nggak lihat jalannya. Mereka cuma turun ke basement. Begitu mereka buka mobil, sudah tahu apa yang terjadi? Sekeliling mobil itu apa? Air semua. Alias nggak ada yang bisa turun. Akhirnya nggak jadi makan di atas. Wah saudara, hari ini kita bisa beribadah. Puji Tuhan. Jalan Tuhan selalu jalan yang terbaik. Seberapa sering kadang-kadang kita punya kesempatan bahkan tergoda untuk keluar. Tetapi saya percaya semangat kebaikan Tuhan berikan sore ini untuk kita bisa datang ke sini. Ini bukan hanya tentang ada babi guling di belakang atau makanan-makanan lain yang tersedia. Tetapi yang lebih luar biasa adalah kebaikan Tuhan mengumpulkan kita di sini adalah untuk mengingatkan kita supaya sisa akhir tahun ini apapun yang terjadi jangan menyerah. Tetap ada di jalannya. Kalau saudara ingat firman pertama pada minggu lalu, saya ambil dari Mika 5 saat itu. Mika 5 pada ayat yang pertama, kalau kita lihat sejenak Mika 5 ayat yang pertama. Satu ayat di bawahnya nanti. Sama-sama kita baca. Thank you. Di depan sudah ada 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak apa? Dahulu kala. Saudara, ini adalah nubuatan dari Nabi Mika 700 Masehi. Bahkan sebelumnya ada lagi Nabi Yesaya berkata bahwa seorang anak, seorang putra akan lahir, namanya akan disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan siapa raja? Raja damai. Tetapi di sini Nabi Mika katakan ada nubuatan yang dia sampaikan, itu sebuah seruan. Dikatakan, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit. Saudara, kalau kita bicara kebangkitan selalu bicara tentang yang baik. Kata bangkit itu selalu mengandung semangat, kekuatan. Dan ini yang disampaikan dalam sebuah nubuatan di mana saat itu kondisi mereka juga mengalami kacau balau sebagai bangsa Israel. Tetapi Nabi Mika berseru, bersuara, mengantarkan sesuatu bahwa hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Ada sebuah seruan, ada sebuah suara, ada pesan yang disampaikan. Hal yang sama juga kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita boleh merayakan Natal di tahun ini, ada pesan, ada suara yang diserukan, disampaikan kepada saudara. Dan saya percaya pesan itu bukan pesan yang sembarangan.
Tetapi pesan yang penting untuk saudara dan saya bisa miliki, supaya saudara bisa mengerti bahwa hidup ini bukan hanya sekedar tentang kita atau apa yang sedang kita doakan, tetapi lebih daripada itu adalah bahwa Nabi Mika menyampaikan ini. Dia serukan ini bukan tentang dirinya, tetapi dia berseru kepada orang-orang saat itu yang sedang mengalami kekacauan, supaya mereka jangan lebih kacau lagi, supaya mereka jangan menyerah, tetapi tetap percaya, tetap berharap, lakukan apa yang sudah dikatakan dengan benar, setia, sebab daripadamu akan bangkit. Kita punya banyak kesempatan untuk mengeluh, kita punya banyak kesempatan untuk komplain, kita punya banyak kesempatan untuk sungut-sungut, kita punya banyak kesempatan untuk jadi kecewa, bahkan kita mungkin nyimpan kebaikan. Tetapi Christus Family sore ini, kita diberikan suara seruan sebuah pesan untuk tidak mengikuti apa yang kita kehendaki, tetapi sampai sore ini, bahkan dalam perjalanan menutup akhir tahun, tetap ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Maka yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dibayangkan, yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan tetap sanggup buktikan buat saudara di akhir tahun ini. Berkat ilahinya yang paling baik buat saudara tidak akan datang terlambat. Amen. Tidak ada di antara saudara yang akan jika melewati akhir tahun ini bukan hanya berkeluh kesah atau saudara marah kepada Tuhan, tapi kita akan berdoa melalui Christus Family. Setiap kita bukan hanya merayakan Natal, tapi melewati akhir tahun ini dengan berseru kepada banyak orang bahwa hidupku mungkin tidak mudah, tapi sampai akhir tahun ini aku tetap berseru bahwa Yesus adalah pertolonganku, Yesus adalah pembelaku, Yesus adalah juru selamatku, Yesus menyelamatkan aku dari kemaluan, Yesus menyelamatkan aku dari kesusahan. Aku memang nggak mendapatkan apa yang aku harapkan di awal tahun, tetapi aku bisa tersenyum akhir tahun ini karena aku bisa hidup dan bernapas. Dan saya lihat dalam ruangan ini kita semua hidup, amin, bernapas. Yang hidup bisa angkat tangan, yang tidak mengangkat tangan terjadi sesuai dengan imannya. Dan saya percaya kita semua hidup. Dan pesan, dan saya coba renungi saudara, karena sebagai pendeta, waduh, kalau khotbah Natal saudara, itu salah satu persiapan yang susah. Kenapa? Karena Natal banyak banget. Bahkan waktu kita mempersiapkan khotbah Natal, kita juga harus mempersiapkan yang namanya khotbah akhir tahun dan awal tahun. Beda-beda tipis semuanya. Tapi saya coba memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan secara khusus bagi kita Christus Family. Kita lihat firman Tuhan sama-sama, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ada sebuah seruan, ada sebuah pesan yang secara khusus buat kita Christus Family dalam Natal 2012 adalah firman yang berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinannya. Saudara, setiap kali kita bicara Natal, puji Tuhan kita bicara tentang Yesus, amin. Tetapi tidak satu orang pun di antara saudara dan saya, kalau misalkan saudara ada yang berulang tahun hari ini atau besok, ada nggak di antara saudara yang mau perayaan ulang tahunnya itu kita peragain lagi jadi bayi lagi? Mau? Kemarin saya khotbah Natal, drama Natal lebih lama dari khotbah saya, dan ternyata kisahnya nggak berubah. Saya pikir wah ini bakal cerita Yesus dewasa, mature Jesus, adult Jesus. Enggak. Bayi Yesus lagi, bayi Yesus lagi. Saudara, bayi Yesus sudah lewat. Kita nggak merayakan Natal bayi Yesus, tapi kita merayakan seluruh kehidupan Yesus, bahkan sampai pengorbanannya. Bahkan bukan lagi tentang Yesus, karena setiap kali kita bicara Yesus, kita bicara firman Tuhan. Saudara setuju? Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, firman-Nya pada mulanya. Firman-Nya berkata di sini, Yohanes pasal yang pertama ayat 1-3. Ini kisah para rasul saya. Yosef main ngantuk, tapi nggak apa-apa, karena pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dan sudah muncul lagi mujizat, dan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu apa? Ada Allah. Jadi setiap kali kita bicara Natal, kita bicara Yesus. Setiap kali kita bicara Yesus, kita bicara firman Tuhan. Dan firman Tuhan, boleh kembali tadi saya 2 Korintus 8 ayat yang ke-9.
Firman yang berkata dalam 2 Korintus 8 tadi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin sekalipun. Saudara, kita semua setuju Yesus yang kita sembah adalah luar biasa hebat. Amin. Tetapi waktu Yesus lahir ke dunia, waktu Yesus diutus ke dunia, saudara, Dia bukan lahir dari keluarga yang kaya. Setuju? Dia lahir dari keluarga yang miskin. Itu sebabnya setiap kali ada drama Yesus pasti ada domba dan kandang. Nggak ada papan medistra, puji Tuhan, Claude dan Nadia telah menerima keturunan ilahi tanggal 19 Desember 2012, puji Tuhan. Padahal kita udah niat tanggal 20, ternyata bayinya mau keluar lebih cepat. Tetapi saya percaya bayinya itu perempuan namanya Magali ya. Akte lahirnya pasti tulisan di atasnya bukan di kandang, tetapi di medistra. Ada yang antara saudara yang akte lahirnya di kandang. Saudara sebut kandang apapun, tetap yang namanya kandang adalah kandang. Tetapi Yesus bukan dari keluarga kaya, sangat miskin. Bahkan kalau saudara lihat Lukas 2 ayat 22 sampai 24, Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai 24, kita akan melihat sejenak firman-Nya berkata demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia apa? Ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ayat 23-nya dikatakan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan. Waktu itu Yesus dibawa oleh siapa? Ibunya Maria mengikuti prosesi ini. Ayat 24 dikatakan demikian. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu apa? Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung. Jadi Ibu Yesus Maria melakukan apa yang hukum saat itu harus lakukan. Waktu mereka punya anak sulung laki-laki, mereka harus membawa dan apa? Mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kenapa pilihannya burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati? Karena firman Tuhan, kalau kita lihat sejenak dalam Imamat 12 ayat 2 dan 8. Imamat pasalnya yang ke-12, supaya saudara bisa paham sedikit apa yang saya coba ingin sampaikan. Imamat 12 ayat 2 dan 8. Firman-Nya berkata demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama apa? 7 hari. Tetapi sama seperti pada hari-hari ia apa? Bercemar kain, ia najis. Tetapi ayat yang ke-8-nya dikatakan demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil apa? 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai apa? Korban bakaran, dan yang seekor lagi sebagai korban apa? Penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Maka apa? Tahirlah ini. So bayangkan, Maria dan Yusuf tidak bisa menyediakan kambing domba, alias mereka sangat miskin. Jadi mereka harus memilih bagian lain untuk mempersembahkan, untuk menahirkan diri. Maria adalah burung merpati dan tekukur. Tetapi yang hebat bukan masalah status miskinnya. Karena waktu Yesus lahir, seluruh Yerusalem tergoncang. Sampai-sampai mereka didatangi oleh the wise men, orang-orang Majus. Yang hebatnya, orang-orang Majus datang membawa seluruh harta kekayaan mereka. Dan mereka mulai mencari bayi Yesus. Mereka ingin melihat, mereka ingin bertemu langsung. Dan apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan dalam Matius 2, kalau kita lihat ayatnya yang ke-11, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11, firmannya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama siapa? Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, waktu mereka mulai datang membawa seluruh harta kekayaan mereka. Yes, mereka adalah orang tua yang miskin, mereka adalah keluarga yang miskin. Tetapi bukan status miskinnya, tetapi Natal bicara tentang person, bicara tentang pribadi. Dan pribadi itu Yesus namanya.
kita sepakat sore ini, Yesus tidak berubah. Jesus is the same Jesus hari ini sampai selama-lamanya. Yesus yang berkuasa dalam firman-Nya, di mana firman berkata, Dia menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan melalui kelahirannya, yes, Maria dan Yusuf keluarga miskin. Tetapi waktu Yesus, pribadi Yesus lahir, status miskin itu berubah. Karena orang Majus mulai datang, seluruh Yerusalem tergoncang, dan mereka datang bukan membawa hanya diri mereka, tetapi membawa harta benda mereka. Dan untuk mereka melihat bayi Yesus, mereka bukan hanya sujud ke bawah, tapi kita berkata, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya. Dan semenjak hari itu, keluarga Yesus bukan keluarga miskin lagi, tetapi keluarga yang kaya. Tetapi yang lebih hebat adalah pribadi Yesus, di mana ternyata Dia datang bukan hanya sekedar lahir dari perawan Maria, tetapi kehendak Bapa yang di surga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mika udah teriak-teriak, jangan mundur, akan bangkit, jangan mundur. Yesaya berkata, akan lahir, tenang aja, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Dia akan disebut Immanuel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Yohanes 10:10 katakan, kalau pencuri datang hanya untuk mencuri, tetapi Yesus datang memberikan hidup, dan hidup berkelimpahan. Dan Yesus yang ditulis di Alkitab saat itu, dengan Yesus yang kita sembah di Fairground Circus sore hari ini, adalah Yesus yang sama. Yesus yang punya kuasa yang tidak berubah. Bahkan firman yang berkata, betul dunia tidak semakin lebih baik, tetapi Alkitab berkata, kasih-Ku dan rahmat-Ku selalu baru setiap hari. Katakan pada kiri kananmu, apapun masalahmu, engkau terima berkat baru pada hari ini. Katakan pada kiri kananmu, depan belakang, katakan, brother, sister, apapun masalahmu, kamu terima berkat baru hari ini. Amin. Yesus bukan hanya membawa saudara untuk bisa memiliki kebutuhan hidup saudara, tetapi Yesus memberikan saudara lebih dari apa yang saudara bisa miliki hari ini. Bukan hanya sekedar tentang apa yang saudara bisa katakan, ini adalah milik saya, tetapi damai dan sejahtera, ketenangan dan sukacita hanya datang daripada Yesus. Karena Dia adalah sumber kekayaan itu. Saudara, dalam 2 tahun terakhir, kalau saya ini pekerjaan saya nggak punya bisnis. Jadi setiap hari pekerjaan saya adalah mempersiapkan diri untuk melayani gereja Tuhan dan melakukan pekerjaan organisasi gereja. Itu pekerjaan saya. No business. Tetapi salah satu kelebihan saya memang kenapa jadi pendeta, karena saya doyan ngomong. Dan itu salah satu yang buat mama saya selalu bete, kenapa kalau saya udah mulai ngomong susah banget berhenti. Saya paling suka saya ngomong, orang lain dengerin aja. Saya paling gak suka orang lain ngomong kebanyakan depan saya. Itu masalah. Itu salib yang harus saya pikul. Tapi itu berkat banget buat saya. Doyan ngomong. Makanya jadi pendeta tuh kayak saudara buka martabak, tapi martabaknya martabak culture. Martabak kan ada yang enak, des, ada yang gak enak juga. Ini martabak yang enak, culture. Spesialisasi ngomong. Tapi saya punya satu kelebihan juga, yang buat saya lucu juga sih dari doyan ngomong ini adalah seringkali bisa menghubungkan teman-teman terhubung dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa terhubung dengan teman-teman yang lain. So, ada kejadian-kejadian dalam 2 tahun terakhir ini, seperti apa yang tadi saya katakan, bisa terhubung dari satu orang ke orang yang lain gara-gara ngomongan mulut saya, ngobrol-ngobrol. Dan 2 tahun terakhir ini, biasanya saudara, saya suka terima berkat dari seseorang. Berkatnya berkat uang. Aduh, happy bener, kerja kagak, disuruh khotbah kagak, pokoknya suruh datang doang. Wah, kalau pendeta dan Natal, mau deket Natal gini saudara, happy banget. Apalagi kalau orang yang melihat, wah ini
nih pendeta, masih muda belum nikah lagi, berkatnya lebih dari teman-teman yang lain. 2 tahun udah terbukti, 2 tahun udah terbukti. Jadi selalu waduh saya orang nggak suka ngomongin doang hanya kesaksian, tapi happy banget. Pasti dapat amplop coklat, amplopnya coklat setengah lagi batik. Pasti itu 2 tahun berturut-turut udah terbukti. Ternyata yang coklat polos isinya rupiah, yang batik isinya Abraham Lincoln. Pokoknya haleluya deh, pokoknya udah 2 tahun terakhir terbukti nih. Otomatis ngarep tahun ini. Siapa yang nggak demen sih? Demen. Nggak disuruh ngapa-ngapain, cuman suruh datang. Kebetulan memang orangnya doyan bagi-bagi berkat. Jadi saya kedapatan juga. Dan seringkali berkatnya suka ngaget-ngagetin. Happy habis. Otomatis saya ngarep, wah bakal dapet nih gua. Seneng banget, happy banget. Rasanya awal-awal bulan ini keluar gampang banget. Kenapa? Pasti dapat lagi. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita saudara, sebelum Doomsday kemarin, saya nongkrong sebelum pulang, duduk-duduk sama teman-teman. Saya lihat semua wajah teman saya bersuka cita semua. We happy semuanya. Salah satunya berkata, wah alhamdulillah nih. Kenapa sob? Tiket gue sama anak-anak gue mau pilih gue ke Legoland Singapura nanti tergantikan. Wah, uang saku akhirnya tergantikan juga. Dapat berkat ya? Iya, dia sebut dapat berkat dari orang yang saya maksud juga. Kemarin ada 6 orang termasuk saya. Itu baru orang pertama yang ngomong. Saya melihat wajah yang lain 4 orang ini, wah wajah bahagia juga. Singkat cerita, ternyata pada dapat semuanya. Terus saya tanya, si bapak mana? Bapak udah berangkat katanya. Wah, berangkat? Oh, tertinggal. Wah, sempat sedih sudah. Berangkat mana? Berjalan ke Amerika. Wah, hebat dong nih. Semua pada dapat. Saya tanya, lu pada dapat? Udah dapat. Pokoknya singkat cerita, pada dapat aja. Waduh, hatiku tergoncang. Maklum pendeta juga manusia. Saudara, ternyata yang lebih sedih adalah ternyata harusnya uang itu ada saudara, tetapi nyangkut karena seseorang yang buat saya seharusnya orang ini nggak melakukan itu kepada saya. Nggak usah di atas kertas lagi. Seharusnya dia nggak boleh lakukan itu kepada saya. Dan singkat cerita, saya lagi dalam masa juga nyiapin khotbah Natal dan Tahun Baru. Itu saya rasa hati saya itu tergoncang sedikit ngamuk. Kayaknya nih orang gila sama gue. Wah, dia ngetes gue kali. Rasanya hari itu saya pengen jahil. Wah, kalau saya jahil saya bubar nih semuanya, persahabatan semuanya. Hah? Kok bisa sih? Wah, hati saya shaking saudara. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Terus saya ngobrol sama ayah saya. Kok bisa ya? Karena saudara bukan soal uangnya, tapi uangnya juga sih. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kronologis tuh uang gak nyampe ke saya. Aduh, sedih banget ya. Kok tega ya? Wah, gokil nih orangnya. Saya pikir salah nih orangnya. Sempet marah. Sempet kayaknya, waduh, kok nih orang iseng sih sama gue. Mendingan jangan iseng deh sama saya. Saya pikirnya begitu, saudara. Karena saya bisa lebih jahil. Cuman, terus saya ngobrol sama ayah saya katakan, itulah hidup. Kamu kan bukan baru ngalamin kayak gini. Iya juga sih, tapi itu uang lumayan dia katanya. Uang lagi ujung-ujungnya. Coba saudara, tapi saya belajar banyak hal bahwa seringkali hidup nggak seperti yang kita harapkan. Waktu saya sedang menyiapkan, waktu Tuhan sedang mengizinkan pelayanan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, selalu godaan ada. Seringkali hati bisa tergoncang, kadang-kadang bisa timbul kemarahan, kadang-kadang bisa timbul kebencian. Tapi yang menarik adalah begini saudara, yang menarik lagi saudara. Kemarin 2 hari lalu saya di sini. Ada seorang sahabat saya udah lama nggak ketemu dan udah lama nggak bareng sama kita. Tiba-tiba waktu saya di luar sendirian, itu udah melewati masa sedih hari pertama. Jadi waktu hari Doomsday kemarin juga, tiba-tiba teman saya keluar, saya bilang udah lama lo kemana aja? Oh iya, gue baru datang nih. Terus udah lama juga gue gak ketemu yang lain-lain.
Jos ngomong-ngomong, gue kayaknya mau nitip mobil nih Jos. Wah, kok nitip mobil sih? Nah, mobil gue kebanyakan, saudara gaya ngomong. Ya, saya pikirnya orang. Jos, gue mobil kebanyakan. Bini gue udah mulai marah. Gue mesti titip mobil nih. Oh gitu? Saya bilang jangan titip di tempat gue bro. Kenapa? Rumah gue lagi error plafonnya. Jangan. Oh nggak apa-apa katanya. Ini mobil tua kok. Wah, anggap rumah saya sampah kali ini saya pikir. Mobil lu tahun berapa sih kan ngomong 1958. Wih, kacau tua. Bisa nyala nggak bro? Saya bilang bisa Mas. Gua nitip dulu deh. Udah, kalau mau pakai aja. Oke. Tapi dia nggak kasih tahu nitipnya apa. Saya nggak cerita. Besoknya saya telepon sama Dira di sini. Dia kata, saya masih 2 pagi dulu gitu. Ada orang kirim mobil. Wih, mobil atau parcel kan Natal? Mobil Pak tapi pakai truk. Wah, mobil mainan kalau pakai truk gitu. Oh ternyata mobilnya dinaikin ke mobil trailer, dibungkus. Begitu saya datang, saya lihat, saya cokok sama orang yang baterainya. Wah, saya kaget. Mobilnya bagus banget. Sampai saya ngaca di bawah. Kenapa bisa boleh ngaca, saudara? Saya bilang ini lalat kalau nempel di mobil keselio kaki lagi. Asli keselio. Wah, saya langsung bilang temennya, sob, mobil udah ada nih. Ini nyala nggak nih mobil? Oh, nyala. Coba orang supir yang bawa mobil nyalain. Starter, breng, nyala. Wah, saya bilang, sob ini sih confirm jangan taruh di rumah gue deh. Takutnya kalau mobil tua ini taruh di rumah gue habis lenyap sama rayap. Saya bilang, jangan. Saya tanya, bro, ini mobil berapa bro? Wah Jos, 4M harganya. Bohong kali, masa tahun 58 harganya 4 miliar. 4 miliar saudara harga mobil. Dan dia katakan, saya bilang, kamu mau nitip sampai kapan? Untuk STNK sama kunci lu pegang aja, udah gue titipin. Tapi mau sampai kapan bro? Udah pegang aja dulu. Mau dijual? Mau dijual, pegang aja. Wah bro, udah pegang aja. Emang kalau pendeta belum punya mobil bagus-bagus, tapi punya karunia menikmati. Itu bedanya. Emang gak boleh memiliki, hanya pakai aja. Kalau ditanya yang punya, bukan. Tapi boleh pakai tiap hari. Tapi saya pikir-pikir, wah saya mau pakai mobil juga nih tiap hari. Jadi tadi pagi keluar kamar pakai jas gayanya beda saudara. James Bond banget. Kemana-mana pakai Innova. Tapi merasa, wih, gue punya mobil Mercy tua 4 miliar, semua STNK kunci dititipin. Waduh, gayanya langsung berubah saya kayak James Bond beneran. Akhirnya jadi takut pakai saudara. Kemarin isi bensin, pas isi inisial, 700.000. Wah gawat, saya langsung telepon, sob, lu tangki bensinnya 2 atau 1 nih? Lomba lu kasih cuma 1 soalnya, lu gak bisa habis putaran nih. Waduh, 700.000 kaget saya. Aduh, saya bilang gak ediklah ini kayaknya nih. Percaya sih emang gak diklan, tapi kayaknya kok kurang ajar banget bensinnya 700.000. Saudara, tanya teman saya, kenapa titip ke Joshua? Teman saya nanya, kok kasihnya ke Joshua? Gak apa-apa, dia orangnya bersih, yang lain belum pada jorok orang. Wah, saudara ternyata emang makanya untung kemarin di sirkus ini sampai malam. Kalau nggak banjir ke dalam. Tapi gunanya menjaga kebersihan itu ada berkatnya, saudara. Ada berkatnya. Kata kepada kiri kanan, jangan anggap sepele kebaikan kamu. Semua orang punya kebaikan, tapi jangan pernah anggap sepele. Teman saya pada nanya, kok dia tipikal si Joshua sih punya kasih ke gue? Udah, Joshua lebih bersih daripada lo pada. Waduh, saudara, rasanya happy benar. Tuhan kasih ganti. Kalau punya kagak. Cuma emang kalau pendeta harus belajar punya apa? Karunia menik. Katakan pada kiri kanan, kalau kamu banyak ngomong, stop. Belajar miliki karunia menikmati. Katakan pada kiri kanan, oh haleluya. Saudara, Yesus membawa perubahan. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Bukan hanya soal materi. Materinya ada bandingannya. Itu pun bukan punya saya. Semua ini hanya titipan. Baju yang saya pakai semua hanya titipan. Apapun bisa terjadi di hidup kita. Tetapi damai dan sejahtera
kasih dan setia adalah berkat Tuhan yang Tuhan akan izinkan selalu menyertai saudara sampai akhir. Amin. Itu kebanggaan Natal kita. Siapa yang sempurna? Saudara mau sebaik apapun mempertahankan diri saudara, seringkali ada aja orang bisa menyakiti saudara. Kita mau diet sedaet apapun, kalau virus menyerang juga, apalagi kalau nggak diet. Segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi Natal ini mengingatkan kita bahwa jauh lebih baik kalau kita setuju dan sepakat bahwa hidup kita harus selalu ada di jalannya, ada di firman-Nya. Dengan demikian, saudara akan mengerti dan melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam buat saudara. Kenapa Dia datang? Karena kalau bumi ini terus dibiarkan, biar kata Yesaya, biar kata Mika udah teriak-teriak soal nubuatan, kalau Yesus tidak datang, bumi pasti binasa. Itulah kenapa Natal ada dan kita rayakan. Karena Yesus bukan akan lahir, dan bukan hanya soal hidup, tapi Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga dan ada di surga. Nah, hari ini kita beribadah sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Nama kita tercatat di buku kehidupan. Kita diluputkan dari kebinasaan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Maka yang tidak sudah berbuat berat datang kepada Yesus, Tuhan akan berikan berkat. Yang sakit dan mulai berdoa dan mulai percaya tentang nilai hidup dalam jalan Tuhan, maka apapun sakit penyakitmu, Tuhan angkat dan Tuhan ganti dengan kesembuhan. Apapun pergumulan orang tua, suami istri, keluarga besarmu, waktu engkau percaya bahwa engkau mau ada di jalan Tuhan dan hidupmu selalu mau dipenuhi bukan hanya tentang nama Yesus, tapi dipenuhi dengan firman Tuhan. Alkitab berkata orang benar hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman, tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Apapun pergumulan orang tua, keluarga besarmu, kalau malam ini engkau sepakat kepada Yesus, Tuhan sore ini selamanya aku banyak maunya, aku lebih setuju kehendakmu yang jadi, tapi mulai malam ini aku belajar kehendakmu yang jadi. Maka setiap kali saudara berdoa buat keluarga saudara akan mengalami perubahan dan pemulihan. Sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, besar kuasanya. Kita berdoa malam ini supaya bukan hanya Natal, tapi dalam hari-hari menutup tahun, semua kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Maka akhir tahun kita pasti luar biasa. Mungkin ada orang-orang udah update status di luar negeri, mungkin di luar kota udah happy-happy, mungkin lagi asik-asik pakai kacamata Mayfair di kota Bali. Ada yang di Singapura lagi shopping dan lain-lain. Status, ada yang lagi di Solo sana juga gaya banget. Waduh, saya bilang teman-teman saya lagi ke Solo gayanya, dia bilang gini, happy banjir deh. Waduh, belagu, happy banjir di Jakarta, mentang-mentang dia nggak ngalamin banjir. Tapi kita semeter, walaupun kita nggak kemana-mana di Jakarta, banyak ibadah Natal sudah bisa hadiri. Dan setiap kali kita datang beribadah, selalu ada berkat-berkat istimewa. Jangan lari dari jalan Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Natal itu sendiri. Kalau mungkin hari ini kita mesti mengampuni, lepaskan pengampunan. Kalau hari ini kita mesti belajar memberi berkat, berilah berkat. Kalau saudara suka diperhatikan, siapa yang gak suka diperhatikan? Tapi mungkin saudara kurang memperhatikan. Terima firman, karena Yesus selalu berkata tentang Natal, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Ada jalan salib menuju Bukit Golgota. Jalan yang buat umat Katolik itu adalah jalan yang sangat serius. Kalau saudara pergi ke Israel, saya lihat di sini banyak rombongan yang habis berangkat dari Israel. Kalau saudara pergi ke Israel, ikut tur dan lewati jalan Via Dolorosa, banyak orang di sekitar saudara akan menangis, meneteskan air mata, mengikuti jalan salib. Tapi kalau orang Indonesia biasanya nangis juga. Tapi begitu lagi ada orang yang jual kiri kanan, nangisnya berhenti dulu. Karena orang Indonesia dimanapun demen belanja. Begitu udah belanja, nangis lagi.
Orang Indonesia paling jago drama. Tetapi saya kasih tahu, even Passion of the Christ, siapa yang gak tergugah hatinya nonton itu? Tapi itu hanya film. Sampai orang yang mau memerankan Yesus pun dia gak pikul salib asik, tapi hatinya dia tergocang. Tapi dia masih ada breaknya. Dia masih bisa makan, ketawa sama kru timnya, movie-nya, santai-santai. Tapi Yesus saat itu bukan lagi buat film. Yesus nyata, Yesus real. Dia menderita, dihina, dicambuk, pakai mahkota berduri. Hanya untuk saudara dan saya, supaya selamat. Apapun yang kita hadapi di depan, jangan lari dari Yesus. Yesus pegangan kita yang setia. Yesuslah yang memberi kemenangan. Yesus yang memberi pertolongan. Yesus yang memberi saudara kelimpahan. Doa kita Church Family, supaya sampai menutup akhir malam kita ada di jalan Tuhan. Amin. Bisa katakan kepada kiri depan belakangmu, katakan, saya berdoa supaya kamu selalu ada di jalan Tuhan. Katakan pada kiri kamu, beri semangat, kita selesai malam ini. Haleluya. Selamat datang bagi saudara yang berpertanyaan.